gereja itu 2010 sudah dilihat. Pendoa-pendoa melihat ada bola-bola api diserang, menyerang benteng. Tapi saya mesti harus diam. Diam berdoa, memuji Tuhan saja. Diam saja. Lambat laun peperangan itu menghasilkan debu. Ya, kalau ada peperangan kan debunya banyak. Tapi akhirnya debunya menjadi emas. Sekarang ini belum selesai, saudara. Ya, ya. Pendeta Aswin juga diserang terus. Sekarang tiap hari diserang. Ya biarlah, supaya dia bisa koreksi diri. Apa pantas dia menjadi gembala? Kalau diserang itu apa balas apa enggak? Reaksi, posisi hatinya bagaimana? Dia harus bersabar. Dia harus terima. Orang memusuhi harus dibalas dengan kasih. Bukannya saya sempurna, tapi saya berusaha menurut kuasa Roh Kudus. Nanti gereja ini menjadi contoh, menyebar ke semua gereja. Jadi gereja yang berdoa. Ini musim, bukan musim jeruk, musim mangga. Ya, saudara harus tahu musim apa ini. Musimnya ditambah, berkatnya ditambah, praise and worship ditambah doa. Engkau akan selamat. Engkau akan dipelihara Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan. Luar biasa. Siapa yang percaya? Angkat tanganmu. Tepuk tangan yang meriah Pak gitu. Berdoa itu ada 3 macam. Doa ratapan. Ratapan di mana? Di tembok. Orang Israel setiap hari, setiap warga negara Israel berdoa ratapan di tembok ratapan. Kita juga harus berdoa ratapan. Tapi hasilnya apa? Kalau saudara berdoa, doa ratapan, kau baca kitab ratapan, itu ada janji Tuhan yang luar biasa. Matius 7, mari kita baca. Matius 7, ayatnya yang ke-7 dan ke-9. Matius 7 ayatnya yang ke-7 sampai 9. Itu doa yang pertama. Kalau di skema tabernakel halaman ada Injil, 4 Injil. Ada warna kain yang di depan itu merah, putih, biru, ya, ungu. Itu tandanya Matius, Markus, Lukas, Yahya. Engkau percaya Injil. Lalu dibaptis kolom basuhan. Lalu percaya pada korban bakaran. Korban Kristus mutlak menjadi keselamatan kita semua. Yang kita peringati setiap saat perjamuan suci. Ya, itu halaman. Itu Matius 7 ayat 7-9. Coba. Matius pasal ke-7 ayat 7 sampai 9. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Amin. Terus carilah, maka kamu akan mendapat. Amin. Ketoklah,
maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima. Dan ulang. karena setiap orang yang meminta menerima. Amin. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Lebih keras. Amin. Terus? Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Haleluya. Itu doa tembok. Ya. Siapa yang membutuhkan pertolongan, engkau minta karena tidak punya. Engkau cari karena kau kehilangan. Engkau ketuk pintu karena mengalami jalan buntu. Semua akan tolong oleh Tuhan. Karena apa? Berdoa. Mana bisa orang yang percaya, orang Kristen tidak berdoa? Ini berdoa. Minta, cari, ketuk pintu itu lama. Mungkin 1 jam, 2 jam. Tapi persoalan saudara akan dibereskan karena doa. Biar ini dicontoh oleh gereja-gereja lain. Ada gereja yang cukup besar. Hamba Tuhan yang berdoa 6 jam 1 hari. Tapi untuk diri sendiri. Ya. Egonya besar. Untuk gerejanya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Tidak boleh. Kita harus sebar luaskan. Kalau gereja-gereja di Indonesia merupakan gereja yang berdoa, akan ada kemenangan yang besar. Di Eropa, ribuan gereja ditutup menjadi kafe, bahkan jadi night club, ya, jadi restoran. Di Amerika, Pak Peter Kemar mengatakan ratusan gereja ditutup. Tapi di Indonesia tidak boleh. Malah ditambah. Karena gereja berdoa. Apa yang tidak dapat dilakukan secara fisik manusia, tidak mustahil bagi Allah kita, Yesus. Mulai saat ini engkau mau berdoa? Nanti setiap minggu 1 kali saja berdoa. Hari Minggu ini, hari Senin FA ada doa. Hari Selasa, ya, mesti masa kalah dengan orang Muslim yang berdoa 5 kali. Saudaranya harus berdoa lebih lagi. Karena Daniel membuktikan dia berdoa sungguh-sungguh. Selama 3 keturunan dia mendapat perlindungan dari Tuhan. Dia mendapat hikmat dari Tuhan. Itu doa tembok. Sekarang doa gerbang. Membutuhkan kunci. Petrus, engkau bukan Simon, tapi Petrus. Aku akan memberikan kunci. Apa yang engkau buka di bumi, terbuka di surga. Apa yang engkau tutup, tertutup di surga. Apa itu kunci? Masuk ruang suci. Halaman ruang suci. Ada 3 alat. Ada mezbah dubah, ada meja roti pertunjukan, ada pelita emas. Itu perasaan, pikiran, dan kehendak. Di Filipi pasal 2 ayat 5. Coba dibaca sebentar. Filipi 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5, kita baca 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Itu perasaan dan kehendak, pikiran Tuhan
disamakan. Jadi hati saudara sama dengan hati Yesus. Kalau tidak sama, ya. Contoh yang paling bagus adalah hati Daud. Tuhan melihat hati, posisi hati, perasaannya, pikirannya, kehendaknya sama dengan Tuhan. Kalau engkau berdoa pintu gerbang, engkau akan dibukakan pintu. Maka kata firman Tuhan, carilah kerajaan Allah lebih dahulu. Semuanya akan ditambahkan pada saudara. Akan dibukakan pintu. Semua berkat kerajaan surga akan turun pada kita semua. Kalau tepuk tangan yang rata ya, yang rata. Karena tepuk tangan itu tandanya percaya. Percaya? Amin. Tepuk tangan lebih meriah. Ini sepotong-potong saja. Ada pelajaran yang lebih lagi tentang doa gerbang. Ya. Yang terakhir yaitu menara. Dan ini hubungan dengan menara. Nanti saya bagi 3. Tembok, gerbang, dan menara. Menara ini orang tidak butuh apa-apa. Ya. Saya percaya dulu pada waktu kardinal, pastor, sudah tidak butuh apa-apa. Puasa, doa. Ya. Menara ini seperti Paulus 2 Korintus 12 ayat 2. 2 Korintus 12 ayat 1 dan 2. 1 dulu. 2 Korintus 12 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Nah, penglihatan dan hikmat dari Tuhan. Meskipun itu tidak ada faedahnya untuk disombongkan. Karena itu dari Tuhan. Tapi Paulus dalam doa menara dapat penglihatan. Ayat 2 terus. Ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh. Terus? Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Terus ayat 3, aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Paulus doa menara sampai diangkat ke langit ketiga. Dia bisa melihat apa yang akan terjadi. Yohanes juga menulis wahyu karena doa menara. Dia tidak butuh apa-apa. Sampai dia diangkat ke Firdaus. Langit ketiga. Itu indah sekali. Satu ayat lagi. Habakuk 2 ayat 1 dan 3 terakhir. Habakuk pasal 2 ayat 1 dan 3. Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak
di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Terus, Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. saudara, ada agama-agama yang mencoba doa menara ini. Tasawuf, umat Islam tasawuf. Dia mau ke atas. Tapi karena tidak ada Yesus, tidak ada perlindungan, tidak ada tuntunan, maka dia menjadi dukun, menjadi klinik, menjadi paranormal. Karena disanggung oleh roh-roh yang daya rendah, ya, masuk jadi dukun. Taoisme itu sampai juga, tapi ketemu roh-roh yang lain, yang jahat, jadi ya ahli silat. Ya, dikatakan bisku tapi ya bisa nyantet orang juga. Kalau saya tidak hati-hati, bisa saya jadi dukun nginden. Tapi saya percaya saya dilindungi oleh Tuhan sejak dunia belum dijadikan. Sejak di rahim ibu, Tuhan sudah lindungi kita. Engkau semua juga dilindungi oleh Tuhan. Berdoa. Sebenarnya pada saat saudara doakan jatuhnya bukan pura-pura ya. Ada yang didoakan epok-epok jatuh. Saya harapkan memang kuasa Tuhan yang membuat engkau jatuh. Pada waktu engkau jatuh itu, engkau tidak tahu. Di luar tubuh tidak tahu. Di dalam tubuh tidak tahu. Saya ingat di Toronto Blessing dulu, orang yang jatuh dibiarkan terus. Kalau sekarang cepat-cepat dibangunkan. Karena acara kebaktian. Tapi nanti pada saatnya engkau jatuh, saya biarkan. Nginep di sini boleh. Pada waktu engkau jatuh, engkau dalam roh, engkau dapat penglihatan. Engkau dapat hikmat dari Tuhan. Untuk pribadi dan untuk gereja Tuhan. Maka doa tembok akan membuat engkau berhasil. Doa gerbang, samakan hatimu dengan hati Tuhan. Posisinya, kerajaan surga akan turun padamu. Doa menara, meskipun tidak ada faedahnya. Ya, mungkin Paulus merendahkan diri, tidak perlu dibanggakan. Tapi itu penting. Kita melihat hari depan gereja kami, hari depan gereja-gereja di Indonesia, apa yang terjadi. Maka kita juga mengerti kalau gereja ini gereja yang berdoa akan tetap sampai Tuhan Yesus datang. Tetap ada. Sampai keturunan yang kedua, ketiga tetap ada. Di Manyar sudah anak-anak Sunday School sekarang sudah dewasa. Ya.
Mereka terus memuji, berbakti pada Tuhan. Saya harap juga gereja ini menularkan, seperti menularkan praise and worship kepada gereja-gereja di Indonesia. Ini musim gereja berdoa. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Siapa yang percaya, orang yang berdoa tetap dalam perlindungan Tuhan. Mari angkat tangan kita. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place,